segen jadi malas. Nah sekarang kayak model-model COVID-19. Nah iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ngobrol santuy. Ngobrol santuy di podcast di kita. podcast, di channel Diari Bocah Kampung gitu guys. Iya. Oke. Nah, kali ini kita ada bintang tamu atau narasumber baru. Narasumber baru benar. Iya. Lagi itu kan kita cuma sekedar anak-anak Iya. muda kan. Nah, Kali ini kita bakalan ada narasumber yaitu guru kita ya. Iya, benar. Guru kita. Guru kita. Ya dari nama siapa ya? Ya, langsung kita Langsung aja, kenalin. iya, Ya. boleh Jadi gini. Jadi ada pertanyaan kan Iya. lagi juga dari ini juga. Iya. Gini Pak Ustadz, kan kita belum tahu nih Pak Ustadz. Yang para penonton kita nih, Bener, viewer nih. viewer. Deterjen. Belum tahu siapa Pak Ustadz. Boleh diperkenalkan Pak Ustadz? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Attar Muhammad. Saya tinggal di daerah aslinya Bojonggede. Oh. Nah, di Bojonggede hijrah ke ini kampung namanya Kampung Cidokom. Iya. Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun masuk Cidokom. 8 tahun masuk Cidokom. Cidokom masuk Cidokom 8 tahun. Hijrah, mudah-mudahan hijrahnya jadi Amin. hijrah yang baik. Amin. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang mesti dibenahi. Oh gitu. Wabil khusus membenahi diri hijrahnya, seperti ngikut daripada baginda Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oh, iya. Terus Pak Ustadz, kenapa nih hijrahnya ke Cidokom? Iya. Iya, gitu kan kita nggak tahu. Iya, nih. benar. Dan nonton juga nggak tahu. Iya. Pak Ustadz. Hijrahnya kenapa ke Cidokom? Iya. Karena Allah menunjuk saya untuk ke Cidokom. Oh, iya. Karena Iya. kodok dan takdir itu kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tahun 2010 Iya. saya pernah baca, jadi ingat sejarah. Kenapa saya harus ke Cidokom? Saya ingat sejarah ketika saya kerja di daerah Bogor, di daerah Tajur. Waktu itu saya bekerja di sana. Saya baca koran. Begitu saya baca koran, beneran yang dibaca itu koran Radar Bogor. Oh, Radar Bogor. Iya. Begitu baca Radar Bogor, Iya. saya lihat bahwa desa Cidokom ini terkenal desa gotong royong, mendapat daripada penghargaan. Nah, saya juga nggak tahu itu desa Cidokom. Memang qadar Allah, takdir Allah. Akhirnya malah saya jadi punya jodoh orang Cidokom, saya tinggal di Cidokom. Oh iya. Benar. Oh gitu. Begitu cerita. Oh, jadi ceritanya Dari koran, Bob. dari koran dan menuju hijrah ke Cidokom Iya, itu Cidokom. Ustaz. Ya, benar. Tapi kita heran juga, Bob. Soalnya ngapa? Cidokom jadi ini gotong royong. iya. Jadi bagus juga ya nama Cidokom di koran. Terkenal di Radar Bogor gitu Iya. kan. Yang penting kan positifnya lah, yang ambil Iya, positifnya, benar gitu. Lanjut, Leng. Apa ada pertanyaan apa lagi? Terus kegiatan Pak Ustadz nih, ya Iya. kan? Kesehariannya apa? Kesehariannya sih masih jadi karyawan kerja. Ah. Jadi dari Senin sampai hari Jumat masih aktif kerja tuh. Nah dari Jumat ada waktu sedikit, ada ilmu sedikit, bisa manfaat buat paling nggak buat diri sendiri, buat keluarga juga masyarakat Cidokom. Dan alhamdulillah dengan niat baik, kalau dibilang orang punya banyak ilmu, belum tentu dia bermanfaat buat orang lain. Jadi bukannya banyak atau sedikitnya ilmu yang kita punya, tapi bermanfaat atau enggak kita kepada orang lain. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baik manusia adalah orang itu bermanfaat buat orang lain. Nah, alhamdulillah sambutan daripada warga, sambutan daripada Umaro yang mendukung perjuangan dakwah. Alhamdulillah masyarakatnya semangat untuk giat menuntut ilmu. Jadi setiap malam Jumat sore, malam Sabtu, ba'da Isya ada pengajian, malam Minggu keliling ada pengajian. Alhamdulillah. Jadi paling tidak bisa manfaat buat orang lain, mudah-mudahan jadi amal ibadah nanti di akhirat. Benar. Terus kalau
kegiatan kayak gitu Pak Ustadz, ngaji setiap minggu ada kegiatan gitu pure di Cidokom doang atau dari luar juga? Kalau hari ini sih karena keterbatasannya waktu, keterbatasannya ilmu, hanya lingkupnya Cidokom. Karena pun di sini pun kebagiannya udah jarang yang kebagian dengan waktu yang lama. Karena di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan keluarga dan kegiatan lain biar Iya, bisa benar. seimbang. Iya benar sih Pak Ustadz. Keluarga jalan, dakwah bisa jalan. Masya Allah. Jadi stabil gitulah ya, Stabil. benar. Benar. Tapi dalam apa ya pandangan Ustadz nih dengan di kampungnya Cidokom gitu kan udah banyak udah lumayan juga banyak yang tokoh ulama ibaratnya bilang tokoh ulama. Jadi ini pendapat Ustadz nih gimana nih? Karena kan saya juga pernah dengar dari sebelah kubu gitu ibarat kata ada yang mau bilang karena katanya di daerah Cidokom itu pengajian tuh kayak dipisah-pisah Ustadz. Itu kenapa tuh? Tantangan dakwah berjalan dengan macam-macam. Ada tantangan dakwah dengan lingkungan. Oh, iya, benar. Lingkungannya yang nggak enak, cuaca yang nggak enak. Ada tantangan dakwah dari keluarga yang nggak dukung, orang tua yang nggak dukung, istri yang nggak dukung. Ada tantangan dakwah dari karakter masyarakat yang keras. Ada juga segelintir orang oknum yang memang mencari celah untuk daripada menghentikan dakwah kita. Jadi hal-hal semacam itu memang sudah jadi sunatullah. Jadi hal-hal berdakwah nggak mungkin nggak punya rintangan dan halangan berbagai macam. Pasti ada aja. Pasti ada. Jadi itulah. Jadi kita lihat kembali apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam dalam menegakkan dakwah Islam. Ketika ada halangan dan rintangan kita kembalikan ke situ. Jadi apapun rintangan, apapun yang nggak enak kita bisa melewatinya dengan penuh keberkahan. Begitu biasa. Oh, seperti itu berarti. Berarti Emang beneran semuanya tuh tentang ya beneran di zaman Rasulullah itu beneran ada rintangan juga. Ustaz, Ada. ya? Oh jadi bukan di zaman kita doang gitu ibarat kata ya bener. Jadi apalagi jadi gitu. ya tapi emang begitu Bob. Kita kadang mau ada niat baik ada aja. Iya bener. Yang kira-kira kita bakal baik-baik aja ternyata di jalan tuh ada aja rintangannya gitu. Ya kan? Terus untuk Pak Ustadz nih nanya lagi, udah kalau selama dakwah di kampung sini nih ya kan, kita juga sempat ngaji. Iya ya. bener. Kendala apa sih yang kira-kira banyak dialami? Iya, Gitu? yang banyak dialami gitu. Mungkin dari segi apa masyarakatnya gitu. Atau dari ulama tersebut gitu. Kendala ketika menjalankan pengajian yang banyak terjadi, biasanya mereka lebih larinya nggak fokus di dalam pengajian. Jadi kalau ada acara-acara lain, dia bisa dialihkan. Jadi pengajian nggak punya marwah, pengajian nggak punya agama, jadi kurang mulia. Jadi dia mementingkan hal-hal yang memang nggak penting jadi penting, hal-hal yang penting malah dia jadi nggak penting. Oh, jadi salah mementingkan. Salah mementingkan karena keterbatasan pengetahuan dan memang ada pengaruh-pengaruh orang-orang yang memang sengaja untuk merusak daripada oknum, merusak daripada Kegiatan dakwah itu. Kegiatan dakwah. Terus kalau untuk kayak gitu Pak Ustadz, berarti kan itu hal negatif yang bakal bikin pengaruh negatif ke Iya, ke orang masyarakat yang lah gitu, sedang kepada ngaji pengajian itu. Nah, kalau dari hal kayak gitu Pak Ustadz gimana menanggapinya? Iya menanggapinya. Menyikapi hal-hal tantangan dakwah dan sebagainya, serahkan diri kepada Allah. Jadi niat dulu yang pertama. Niatnya bukan karena kita cari sesuatu, Benar. kepentingan sesuatu. Niatnya karena Allah Ta'ala. Pengajian jalan atau enggak, rame atau enggak, sepi atau enggak, niatnya kita nyari keridhaan Allah. Jadi tidak terbebani. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, maka niatkan kepada Allah. Mau itu pengajian rame, mau pengajian enggak rame, enggak ada urusan kita berjuang. Adapun menang atau kalah itu urusan Allah. Biar. Jadi begitu. Jadi jangan kita begini dikit, begitu dikit terus kita terbebani. Jangan. Jadi niatnya karena Allah. Kita ditugaskan untuk kunu ansarullah. Jadilah pejuang-pejuang Allah. Jadi kita berjuang saja. Adapun kita kalah
atau menang itu bukan urusan kita. Urusan kita mengajak dalam kebaikan dan mengajak mesti dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Begitu. Iya, Pak Ustadz. Kadang-kadang juga ada yang salah ini, Bu. Maksudnya dalam ngaji itu jadi salah mementingkan banyak ternyata, Bu. Ya karena kan kalau Contohnya kayak gimana tuh? ya maksudnya kayak kita juga kan ikut ngaji Pak Ustadz ya dalam malam ini ya. Ada aja maksudnya kayak kita ngaji ada pun ditunggangi suatu kepentingan-kepentingan padahal kita harusnya pure ngaji dulu gitu. Pak Ustadz ya, benar. Contoh misal apa yang menjadi kendala dalam hal tersebut, misal setiap malam minggu kita ngaji. Nah, tiba-tiba ada jamaah yang wafat misal. Jadi yang dimaksud adalah jangan menggeser pengajian. Jadi takziahnya yang digeser. Maksudnya kalau takziah kan tidak terbatas daripada dia punya waktu. Oh, kita takziah habis maghrib. Jangan begitu pengajian namanya menu utama kita geser. Manakala menu utamanya digeser, hancur berantakan. Jadi bukan kita nggak peduli sama orang yang kena musibah. Maksudnya mengganti waktunya saja, menggeser waktu, jangan sampai mengganggu kegiatan ibadah lain untuk satu ibadah lain juga. Jadi berbenturan karena sama-sama mencari ridha Allah. Iya, benar Ustaz. Berkata yang wajib dibelakangin dan yang sunnah didulukan gitu Iya, ya. jadi yang nggak enak tuh dihilangkan. Jadi akhirnya apa? Pengajian dihilangkan, kita ke takziah. Jadi rugi pertanggungjawaban kita nanti. Begitu. Jadi yang mau dibenahin adalah sebetulnya bagaimana biar pengajian jalan, takziah jalan. Itu yang sebenarnya yang benar. Padahal di manage tuh. Harusnya begitu. Sekarang kan modelnya begitu lain. Ada orang-orang yang segan jadi malas. Nah, sekarang kayak model-model COVID-19. Nah, iya. Lagi COVID yang Iya. lagi booming COVID-19 ya. Tapi sekarang udah ini sih Pak Ustadz ya. Sekarang udah mulai berkurang. Tapi dengar katanya PSBB itu udah lagi dijalani lagi nih Ustaz, kayak di Bogor. PSBB info terakhir sampai Juli ini. Sampai Nggak Juli tahu ini. apa dia diperpanjang atau enggak. Nah, tanggapan Pak Ustadz gimana tuh tentang virus seperti ini gitu? Wabah corona Iya. awalnya kan dari kadang-kadang curang manusia itu. Curangnya dari segi kita mencegah daripada penyakit lahir. Johir. Johirnya dicegah dengan cara apa? Cuci tangan, pakai masker. Tapi yang salahnya tidak mencegah penyakit batin. Berarti yang penting itu yang sebenarnya itu di batin kita gitu ya. Di batin. Jadi nggak seimbang. Kita akhirnya orangnya curang. Jadi di sisi lain kita menjaga daripada kesehatan jasmani, tapi rohani kita nggak jaga. Contoh, orang wajib pakai masker karena dia takut kena COVID. Karena dia takut ditangkap pemerintah. Tapi sayang 1000 sayang, dia nggak takut kalau nggak pakai jilbab. Padahal jilbab merupakan satu kewajiban yang Allah perintahkan. Tapi dia nggak takut dengan azab Allah. Ini kan di sisi lain dia curang. Dia taat sama pemerintah karena dia takut sakit dan sebagainya dengan dalil-dalil yang lain. Tapi dia nggak takut bahwa memakai jilbab adalah kewajiban bagi setiap wanita. Jadi salah satu contohnya begitu. Berarti salah kaprah gitu lah ya. Dan bahkan kalau dalam istilah tauhid itu bahwa penyakit itu sudah ada izin dari Allah. Jadi ketika seseorang akan didatangi penyakit izin dulu sama Allah. Ya Rob, saya ingin masuk nih ke Bang Rijal, ke Bang Bobi. Kata Allah, boleh masuk aja dah, bahasa kitanya. Tapi ntar kalau dia minum bodrek, pergi ya. Jadi bodrek itu wasilah, tetap aja kesembuhan dari Allah. Nah, kalau kita berpandangan begitu, kita nggak takut sama COVID. Dalam arti tidak takut, tidak berlebihan, melakukan protokol-protokol kesehatan, tapi yang nggak meninggalkan hal-hal yang wajib. Kadang-kadang berhati-hati lah. protokol jalan, kewajiban nggak jalan. Masker mah pakai, sholat kagak. Masker mah pakai, jilbab kagak. Yang masalah di sini. Justru jadikan itu daripada COVID-19 makin mendekatkan diri mestinya. Benar. Jadi musibah akan dibagi menjadi daripada 3. Jadi corona ini teguran, apa dia daripada membersihkan dosa, apa azab. Jadi musibah corona ini dia bisa jadi pembersih dosa dan mengangkat derajat kepada Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah.
Jadi kalau kita udah taat kena corona, itu untuk membersihkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat di hadapan Allah. Berarti benar ya? Kalau sakit itu penggugur dosa, benar? Betul. Nah yang kedua, bisa juga dia teguran. Kadang-kadang ada orang yang hari ini sholat 4 waktu doang, hari ini sholat 3 waktu doang, besok kagak, besok sholat, besok kagak. Ini jadi teguran bahwa dengan adanya penyakit begini, jadi makin taat sama Allah. Bahwa kita ini lemah, kita ini dhaif gitu. Mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan, penyakit itu mengingatkan kita. Yang ketiga, bagi orang-orang kafir, ini adalah azab yang didahului oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya ntar di neraka. Gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustadz nih, tanggapan Pak Ustadz tentang masjid-masjid yang ada di luar sana gitu, seperti kayak masjid-masjid di raya, di jalan raya, itu tentang saf nih Pak Ustadz. Saf yang misalkan saf pertama itu di sini terus disilang. Itu kira-kira untuk disekat gitu Ustadz. Biasanya kalau saf itu kita harus rapat gitu kan. Nah, itu kenapa hukumnya gimana Pak Ustadz tentang namanya saf yang agak renggang di hukumnya dalam fikih atau apa? Saf di dalam menghadapi virus corona memang ada unsur darurat. Nah, di dalam unsur darurat ini lihat keseriusannya, lihat wilayahnya dalam zona merah atau enggak. Terus juga tingkat daruratnya di mana, apa yang sudah ada yang terjangkit atau belum. Manakala itu tidak, jadi darurat punya kriteria. Manakala ini cuma ngikut-ngikut doang, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang masjid cuma ikut-ikut doang. Jadi himbauan-himbauan secara umumnya tidak dipilah-pilah. Oh, jadi belum tahu kondisi tapi ngikutin yang ada. Ini yang jadi masalah. Bahwa sebetulnya kalau di situ tidak ada masalah, bahwa memang harusnya sausupu pakum paina taswiyat subuh minta mami sholat. Tidak sempurna sholat seseorang kalau safnya renggang. Nanti engkau akan bercerai-berai. Kan bersatu kita teguh. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat tiap sholat Jumat, kayak sholat Jumat di durenan atau di mana itu kadang-kadang pakai masker, Ustaz. Itu gimana buat di sujud? Padahal kan di fikih itu kan dijelaskan bahwa anggota sujud itu harus tempel ke sajadah atau yang di bawah. Nah, ini terbawa gitu, itu gimana hukumnya, Ustaz? Bahwa kalau memang yang tadi seperti itu, kalau memang tidak ada darurat di situ, memang pakai masker. Jadi seolah-olah sujud dengan anggota pakaian yang kita pakai itu tidak sah sujudnya. Adapun kalau kita misalnya sujud, kita pakai sorban gitu, daripada kena jabah kita, jidat kita, maka itu kita turunin. Biar kita tidak sujud dengan anggota yang kita pakai. Manakala itu terjadi, maka akan tidak sah daripada kita punya sholat. Karena kan ini terbawa oleh badan kita, terbawa. Nah, itu kan masker kita pakai. Jadi kan kita sujud di atas masker, bukan di atas daripada sejadah. Ini yang jadi masalah. Jadi kurangnya sosialisasi daripada masyarakat memahaminya secara global, tapi tidak melihat daripada kaidah-kaidah hukum. Manakala dia lihat kaidah-kaidah hukum, dia akan lebih hati-hati. Jadi nggak sembrono pukul aja. Oh, Covid semua begini, nggak begitu. Lihat dulu wilayahnya, zonanya, kondisi wilayahnya, ada yang terjangkit atau enggak, rekomendasinya bagaimana. Ini memang tugas-tugas ulama, tugas-tugas daripada para dai, para guru untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah agama biar ibadah bukan hanya sah tapi sempurna dan barokah. Benar-benar.